Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Teknoware. Mungkin teman-teman sudah ada yang melihat video saya tentang upgrade Lexi menjadi double shock ya. Jadi itu project saya yang lama. Jadi kurang lebih udah jalan hampir 2 tahun ya, karena itu saya buat di bulan Oktober 2020 ya. Jadi ceritanya seiring pemakaian waktu, karena memang itu untuk motor harian saya kerja, dan kebetulan baru ada banyak proyek di jalan sehingga medannya itu cukup terjal dan rusak ya, sehingga bocor ya. Kemarin saya cek waktu saya nyuci motor itu kondisi shockbreaker yang belakang sebelah kiri itu udah bocor. Nah, ini sudah saya sajikan penggantinya ya. Jadi ini shockbreaker model tabung, mereknya dari Virosi, tipenya yang Z series ya. Ini sebenarnya bikinan Cina ya, ini bisa dilihat nih, diimpor nih, importirnya ini. Sekali lagi ini saya bukan barang endorsan ya, saya cuman coba shockbreaker yang harganya ramah di kantong dan kualitasnya yang lumayan ya. Karena kalau kita ngomong shockbreaker pasti banyak banget variasi harganya dan tentunya juga sebanding dengan kualitasnya ya. Tapi Virosi ini brand lamanya. Jadi saya udah kenal brand Virosi itu dari zaman dahulu, dari model velg dan lain sebagainya, banyak banget merek ini ya. Oke, langsung saja kita unboxing. Nah, isinya apa aja? Nah, ini shockbreakernya. Jadi saya beli yang model tabung bawah ya. Ini panjangnya 310 mm. Nah, ini tabung bawahnya. Pilihan warnanya ini ada 3 ya. Kemarin saya ada pilihan merah, spring merah maksudnya, spring merah, kemudian spring kuning sama spring hitam. Tapi yang spring kuning sama merah itu sininya hitam ya, sama tabungnya hitam. Karena saya suka yang tabung gold ya, jadi saya pilih yang ini aja. Nah, di sini kita lihat ada putaran klik. Nah, ini cuman variasi ya. Jadi kalau yang shockbreaker yang harganya lumayan, maksud saya ini memang fungsi untuk ribbon adjuster ya. Tapi di sini kita mendapatkan pengaturan preload spring ya. Jadi ini bisa kita setting. Nah, ini di paket pembeliannya sudah terdapat kunci L ya, kunci L sama stick buat pengaturnya ya. Jadi nyetingnya cukup mudah. Nah, ini bisa kita lihat ada baut L penguncinya. Saya zoom dulu. Nah, di sini nanti baut L-nya kita kendorkan. Kemudian pakai tuas yang panjang ini nanti tinggal kita putar sesuai karakter yang kita inginkan ya. Jadi nanti semakin ke atas tentunya springnya semakin tegang sehingga semakin keras ya. Nah, seperti ini penampakannya. Ini bahannya aluminium, tabungnya juga aluminium. Secara build quality-nya lumayan ya, kalau saya bilang dengan harga di bawah 500.000 ini cukup recommended ya. Maksudnya daripada yang merek-merek nggak jelas ya, karena banyak sekali yang kopi bla bla bla, kopi merek A, kopi merek B dan lain sebagainya ya, nggak perlu saya sebutkan. Nah, menurut saya brand Virosi ini udah cukup layak untuk dipertimbangkan ya sebagai salah satu pengganti shock standar bawaan motornya ya. Ya kalau sekali lagi seperti yang saya bilang di awal, kalau kita ngomong harga nggak ada habisnya ya. Ada yang mahal, ada yang menengah dan lain sebagainya. Nah, ini saya sajikan opsional yang sekiranya harganya ramah di kantong. Oke, langsung saja kita install di motornya.
Nah, ini shockbreakernya udah kita pasang semuanya. Saatnya kita tes jalan-jalan sebentar ya. Kita lewati polisi tidur dan berbagai medan yang terjal. Bagaimana performa dari shock Virosi Z Series. Oke, jadi menginjak kesimpulan akhir ya. Jadi setelah kita lakukan tes rep, jadi karakter dari shockbreaker Virosi ini sedikit stiff ya. Dalam artian empuk ya enggak, keras banget juga enggak. Jadi kalau saya bandingin yang standar itu lebih stabil ya, karena mengingat diameter piston rodnya yang lebih besar, juga sudah mengadopsi teknologi tabung ya. Jadi tabung ini dia bukan gas nitrogen ya. Jadi di sini terdapat semacam karet balon yang fungsinya sebagai bleeder ya. Jadi untuk kestabilan rebound dari shockbreaker ini ya. Dari segi harga juga recommended ya, karena mengingat harganya yang relatif murah di bawah 500 ribuan dengan style seperti ini, menurut saya ya layak untuk menjadi pertimbangan pengganti shock standar bawaannya ya. Kalau ngomong harga ya tentunya yang lebih mahal banyak ya. Cuman sekali lagi kalau mau cari yang relatif murah dengan style yang bagus dan kenyamanan yang lumayan, ya ini cocok untuk dipertimbangkan.
Oke, mungkin itu aja ya review yang dapat saya bagikan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi teman-teman yang ingin upgrade shockbreakernya menjadi shockbreaker tabung. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Teknoware.